bangga kami punya Tuhan yang membuat kami berharga lebih dari emas dan lebih dari permata. Melalui pujian ini Tuhan, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah dalam kehidupan kami selain Engkau Yesus. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di luar sana Tuhan, kami tahu banyak orang-orang yang berkesusahan, banyak orang-orang yang sakit. Tetapi kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang bersekutu bersama-sama. Dan kami percaya semata-mata karena Anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, dalam persekutuan kami saat malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami semua ada di tempat ini Tuhan diteguhkan kembali. Dan setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami hidup menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang bebas dari berbagai macam persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi tempat ini Tuhan, jaga tempat ini Tuhan, sehingga hanya suara Tuhan yang kami dengar. Bapa yang baik, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyapa sekali lagi jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita percaya kita bertemu kembali di saat pagi hari ini. Itu bukan karena kebetulan, tetapi karena semata-mata anugerah dan pertolongan Tuhan. Kebersamaan, persekutuan di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu bentuk respon kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Langsung saja, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang melayani kita di saat pagi hari ini saya pilih di dalam Galatia pasal 4 Galatia pasal 4, kita baca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Masih tetap dalam tema yang sama, yaitu kemerdekaan. Saya mencoba membagikan tema yang berbeda. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 kita baca secara bergantian. Dan kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Firman Tuhan berkata demikian. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambahkan diri kepada Allah yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambahkan diri lagi kepadanya? Kamu dengan kelitian memenangkan hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payaku untuk kamu telah sia-sia. Saya ajak kita sekali lagi baca di ayat yang keempat.
1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah jawab pembacaan kita di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar saja, tetapi mempraktekannya di dalam kehidupannya. Amin. Kita percaya semua kita yang ada di tempat ini siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya bawakan di saat pagi hari ini yaitu sudah waktunya kita bebas. Sudah waktunya kita bebas. Seperti yang dikatakan oleh WL tadi, Pak Erwin, bahwa kita sudah berada di ujung bulan Juli, dan kita masuk Agustus yang penuh dengan cerita kemerdekaan. 17 Agustus, genap waktunya bangsa Indonesia merdeka. Dan saat ini saya mau katakan bahwa sudah waktunya kita bebas. Sudah waktunya kita bebas menunjukkan bahwa di belakang kita ada satu perjuangan, ada satu pergerakan, ada satu ancaman, ada hal-hal yang telah kita selesaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah waktunya kita bebas di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kita bertanya, bukankah saya sudah bebas? Bukankah saya sudah dimerdekakan oleh Kristus? Saya katakan seperti khotbah saya yang pertama, memang kita sudah dibebaskan dari dosa, dari maut. Kita sudah dibebaskan itu. Tetapi ada hal-hal yang tetap terus kita harus bebaskan di dalam kehidupan kita. Sebab hal ini kalau terus terjadi dalam kehidupan kita, mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kita perhatikan kitab Galatia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kitab Galatia ditulis oleh Rasul Paulus dan diberikan kepada jemaat Galatia yang adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat sepanjang kitab Galatia ini berisi tentang teguran-teguran dan nasihat-nasihat kepada jemaat Galatia. Mengapa hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata penting nasihat itu bagi kita. Bukan hanya karena orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus yang perlu dinasihati, tetapi orang yang percaya pun perlu dinasihati. Siapa nasihati kita? Tentunya Bapak Gembala. Melalui apa nasihatnya? Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap hari. Itulah yang terjadi di jemaat Galatia. Kita perhatikan di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah? Artinya begini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia bahwa kalian itu sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah dikenal Allah, dan kalian itu sudah mengenal Allah. Tetapi kenapa kalian kembali lagi menghambakan diri hati Allah? Ini merupakan salah satu yang mengikat. Jadi memang kita sudah dibebaskan dari dosa, tetapi ada hal-hal yang masih mengikat. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan kepada orang Galatia agar mereka tahu identitas mereka itu juga. Jadi sekalipun kita sudah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi masih banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri, menjadi hal-hal yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak bertumbuh secara rohani, sehingga hubungan dan relasi kita dengan Tuhan menjadi terputus, menjadi berantakan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik, tidak konsisten, maka tentunya kehidupan kita pun akan seperti itu. Amin. Tetapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang terus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya senyum di sana sini masih terlihat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ini yang harus kita bebaskan saat ini. Apa?
ikatan persoalan-persoalan setiap kehidupan kita. Di sini orang-orang Galatia sudah percaya ada satu hal yang mengikat mereka, yaitu iman mereka kepada Yesus mulai luntur oleh karena ada pengajar-pengajar sesat. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-12, diingatkan, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, menarik sekali kalau kita mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala mengenai hubungan kita yang semula. Kalau hubungan kita yang semula, cinta kita yang semula itu tetap kita pertahankan, maka otomatis kalau di dalam tanda kutip di dalam keluarga kita akan tetap harmonis. Kalau hubungan kita yang semula dengan Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus kita tetap pertahankan, maka percayalah iman kita akan tetap mulus. Mari pertahankan iman Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus. Ini ancaman yang mengikat orang-orang Galatia, dan ini serius. Mengapa orang-orang Galatia bisa meninggalkan kasih yang mula-mula dan mereka kembali menyembah Allah lain, mempercayai tradisi-tradisi? Kalau dikatakan di ayat yang ke-11, mereka mempercayai bulan-bulan, hari-hari tertentu. Karena ada orang-orang Yahudi, karena ada pengajar-pengajar sesat pada waktu itu yang berusaha memutarbalikkan Injil dan berusaha mempengaruhi jemaat Galatia yang percaya pada Yesus Kristus untuk meninggalkan iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, hal ini tidak bisa kita hindari dan bisa saja di dalam jemaat itu ada. Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin di gereja, dia mengalami tantangan ini. Jadi ada orang-orang yang menghasut jemaatnya untuk keluar meninggalkan iman mereka. Dan inilah yang Rasul Paulus tegur. Jadi kita sebagai orang yang percaya juga tidak menutup kemungkinan di luar sana ada banyak hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Apa saja yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Bisa saja pekerjaan kita, bisa saja teman kita, bisa saja usaha. Maka itu percayalah pasti akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi rahasianya yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Galatia pada waktu itu, kita perhatikan, dia mengumpamakan ayat yang pertama sebagai bayi. Artinya selama kita masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan seperti itu, kita masih tetap terikat sebagai seorang bayi. Sebagai seorang bayi tentunya memiliki pengasuh dan diawasi terus. Tidak ada kebebasan. Tetapi kalau sudah akil balik, sudah mencapai tahap dewasa, sudah bebas. Dia sudah bebas melakukan aktivitasnya sendiri. Tetapi kebebasan di dalam Kristenan berbeda. Kita bukan bebas melakukan apa saja yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi kebebasan Kristenan itu terpimpin, artinya ada hukum, ada aturan. Dan setiap kebebasan kita yang kita lakukan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang yang masih bayi, yang belum akil balik, apabila kita melakukan hal-hal yang masih bersifat dunia. Kalau anak-anak, seperti saya melihat di sini ada Koetan dan Evan. Evan, saya katakan masih anak-anak, belum akil balik. Apa yang terjadi dengan dia? Dia terus diawasi. Kami tetap awasi dia. Tetapi perhatikan Koetan. Koetan kami pengawasan yang diberikan kepada orang tua kami, orang tuanya Bapak Gembala, dan kami itu sudah berbeda karena dia sudah dewasa. Tetapi kebebasan yang diberikan tentunya tetap terpimpin, bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Kalau kebebasan yang tidak terpimpin, contohnya di dalam Alkitab, anak yang bungsu setelah dia minta harta yang dinanya dan dia pergi dan dia berpoya-poya, dikatakan hidup bebas. Itu kebebasan yang tidak terpimpin. Lalu akhirnya apa? Melarat, jatuh. Tetapi kita kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan yang terpimpin dan hukumnya adalah Alkitab. Bapak sudah terkasih dalam nama Tuhan. Sudah waktunya kita bebas. Mengapa sudah waktunya kita bebas? Hal yang perlu kita ketahui,
Di sini dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan latar belakang dari kitab Galatia ini, di mana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu berbalik lagi kepada hal-hal duniawi, dan itu yang menjadi pengingat mereka. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa sekarang sudah waktunya kalian itu bebas. Dan Rasul Paulus katakan, ini yang harus kalian ketahui bersama-sama sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan sebagai orang yang mungkin kerohaniannya saat ini sedang lemah, yang kerohaniannya saat ini sedang memudar, dan imannya saat ini mulai goyah. Harus ketahui hal ini. Dikatakan begini, melalui kematian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus membawa kita kepada satu level yang lebih baik, yaitu level anak-anak Allah. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia, termasuk kepada kita semua yang ada di tempat ini, bahwa ini yang harus kita pegang di dalam setiap kehidupan kita, bahwa saat ini, kemarin, saat ini, dan sampai selama-lamanya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam khotbah saya kemarin? Karena Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa. Rasul Paulus menjelaskan di ayat selanjutnya tentang status orang-orang Galatia dan status kita juga semula sebagai orang yang berdosa. Kejadian pasal 3 meriwayatkan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan beri peringatan kepada Adam dan Hawa, jangan kalian memakan buah ini. Tuhan memberi mereka kebebasan, tetapi kebebasan mereka manfaatkan salah. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadi status bagi kita semua orang. Dan itulah status kita yang awal. Tetapi Yesus telah menebus kita dari perbudakan dosa itu. Allah mengutus Yesus untuk membebaskan dosa kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi identitas kita sekarang adalah anak-anak Allah. Anak, di sini ada dua istilah di dalam bahasa Yunani, yaitu teknon dan huios. Teknon adalah anak secara jasmani. Misalnya Bapak Gembala, anaknya Koetan. Tetapi huios itu dalam artinya dia awalnya bukan anak kandung, tetapi diadopsi, diangkat dengan membayar harga menjadi anak yang sungguh. Huios. Dan ini dikatakan, Rasul Paulus menggunakan kata, sekarang kalian adalah huios theo, kalian adalah anak-anak Allah, yang artinya Allah telah mengadopsi kalian, mengambil kalian dari perbudakan dosa itu, yang hidup kalian itu akan hancur nantinya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengambil kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib menebus dalam bahasa yang menggunakan ex agoras, mengambil keluar. Kematian Yesus di atas kayu salib mengambil kita dari perbudakan dosa dan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa dan menempatkan kita di dalam satu posisi yang tertinggi, yaitu huios, yaitu anak Allah. Bangga kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Kepala sempat katakan, kita bangga kalau diangkat menjadi anak presiden. Tapi kita bangga sebagai orang yang percaya saat ini kita menjadi anak-anak Allah. Lalu mari kita perhatikan apa yang menjadi ciri-ciri anak Allah. Dikatakan di sini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya
ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ciri-ciri anak Allah. Roh Kudus berdiam di hatinya. Bapak Ibu Saudara, saat ini perlu menyadari hal ini. Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Berdiamnya sampai kapan? Kalau saya senang, dia berdiam, dan kalau saya susah, dia keluar. Kalau saya berbuat dosa, dia keluar, dan kalau saya berbuat baik, dia ada. Keberadaan Roh Kudus di dalam hati kita tidak tergantung baik buruknya setiap perbuatan yang kita lakukan, tetapi pertobatan awal kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, meno di dalam hati kita, menetap di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama, Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Aku menyediakan tempat bagimu. Di pasal 15-16, Yesus berkata, sekalipun aku pergi di surga, aku meninggalkan engkau, tetapi ada satu pribadi yang sama dengan saya, yaitu Allah, Roh Kudus, yang disebut dengan Prakletos. Dan Roh Kudus itulah yang akan menetap di dalam hati kita dan menyertai setiap jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Selidiki imanmu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, pasti Roh Kudus sudah berdiam dalam hati kita. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu ada perubahan di dalam kehidupannya. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, imannya kepada Yesus Kristus perlu dipertanyakan. Tetapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, perbuatan kita adalah yang mencerminkan Kristus, sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita dikenal Allah dan kita mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Lalu kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang harus apa yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita? Kita sebagai makhluk sosial tentunya berhubungan dengan relasi kita satu sama lain. Biar setiap kata-kata kita itu membangun satu dengan yang lain. Jangan kita menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi biar kata-kata kita sebagai orang yang sudah yang percaya kepada Yesus Kristus membangkitkan semangat orang-orang yang lemah, membawa jiwa-jiwa yang tersesat kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu ilustrasi. Saya belum tahu kebenarannya. Dikatakan di satu gereja, tiba-tiba sedang khotbah dan ada salah satu jemaat bersama istrinya. Saya sangat senang kalau melihat di sini jemaatnya bersama-sama dengan istrinya. Itu luar biasa. Jadi ini hal yang berdiri, dan tentunya kalau di dalam suasana yang ini ada satu bunyi jemaatnya ini. Tapi bukan kita ini. Bukan kita di tempat ini. Sekali pada jemaat yang berdiri handphonenya tidak dimarahi, tetapi diberi peringatan, ditegur. Sebenarnya sudah Bapak Iqbal sudah suruh saya tulis, tampilkan di layar, supaya saat masuk ibadah itu handphone dimatikan. Tetapi karena belum ditampilkan, maka saya sampaikan. Nah, tiba-tiba orang yang berdiri handphonenya itu kan dalam posisi tiba-tiba bunyi, tentunya kaget, cari-cari di mana ini yang bunyi. Nah, dan mata semua tertuju ke dia. Lalu Bapak Iqbal hanya ingin memarahi dia, dan jemaat-jemaat pun ikut memarahi orang ini. Tidak hanya di dalam ruangan itu, sampai keluar. Jadi istrinya ini yang bersama-sama dengan dia marah terus kepada suaminya itu dan mempermalukan terus suaminya itu. Nah, ini
Ini yang bahaya. Tapi untung saya belum punya istri. Jadi jadi istri-istri yang ada di sini jangan permalukan suaminya nanti. Sebab akibatnya apa? Berbahaya. Malu kalau kita dipermalukan, apalagi kita dipermalukan dengan orang yang kita cinta. Tapi kalau orang yang kita tidak cinta, dia pergi mana? Ke bar. Ke bar yaitu tempat orang-orang yang minum-minum, ada minuman-minuman. Pokoknya yang orang yang happy-happy di sana. Dan dia pergi di sana karena dia sudah memutuskan dia tidak pergi lagi ke gereja, dia pergi di sana. Karena masih gemetar, masih takut karena dengan amarah dengan peristiwa yang terjadi di gereja itu. Tiba-tiba dia duduk di sebuah meja, disuguhkan kopi dengan gelasnya, tiba-tiba dia sentuh, gelas itu jatuh, pecah dan kopinya tumpah. Lalu apa yang terjadi? Datang pelayan di bar itu, dia bawa penggantinya. Nggak apa-apa Pak, dibereskan. Itu yang sedang mengalami yang dimarahin tadi itu, dia nggak apa-apa diganti. Tapi pelayannya ini dengan lembut, dengan senang hati melayani dia. Nggak apa-apa Pak, biar kami yang bersihin. Bapak tenang aja di sini, nanti minumannya kami ganti. Lalu Bapak ini sudah bersedia dan dia sudah merasa aman. Lalu apa yang terjadi? Bapak ini setiap hari ke bar itu. Bapak itu setiap hari ke bar itu. Dia sudah gak ke gereja lagi. Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan. Peristiwa ini, kisah ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita seharusnya tidak membawa orang ke neraka, tetapi harus membawa jiwa ke surga. Perlu kita waspada dan perlu kita sadari status kita sebagai anak-anak Allah. Hanya karena dimarahin terus, seharusnya dibimbing dulu, dikasih tahu. Istrinya seharusnya yang paling penting di situ. Dan saya percaya istri-istri yang ada di sini melalui ilustrasi ini, bukan melalui ilustrasi mau bisa hilang begitu saja, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam setiap perbuatan kita yang berdampingan dalam Allah, kita harus bimbing, kita tegur kalau dia salah, kita kasih tahu salahnya. Jangan kita obrolin di luar yang orang lain nggak bisa rubah dia. Misalnya saya ada salah, diobrolin di luar, dikasih tahu orang lain. Mana bisa orang lain rubah saya? Yang dikasih tahu saya, karena saya yang bersalah, maka saya yang bisa memperbaikinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sudah waktunya kita bebas, karena identitas kita sekarang sebagai anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Dan kita melihat hal yang harus kita percaya di dalam setiap Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Terkasih di dalam nama Tuhan, setelah Rasul Paulus menegur, mengingatkan jemaat di Galatia bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah genap waktunya itu telah membawa kita kepada satu posisi sebagai status tertinggi, yaitu anak-anak Allah yang hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah menjadi anak Allah, itu adalah hal yang istimewa di dalam setiap kehidupan kita, lebih berharga daripada emas, daripada permata. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dan yang kedua yang harus kita ketahui, kita sebagai anak-anak Allah, dikatakan begini, karena kamu sudah anak, maka kamu adalah ahli waris Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama satu keluarga, tentunya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan pribadi dan keluarga,
anak-anaknya. Betul kan? Ada yang mencari, ada nggak di sini yang tidak memikirkan masa depan anaknya? Tentu kita semua di sini memikirkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana anak ini setelah saya tiada dan dia hidup sendiri, apa yang harus dia peroleh? Apa yang saya berikan kepadanya? Tentunya seperti itu. Nah, dikatakan begini, kita adalah ahli waris Allah. Kalau saya katakan, nah, ahli waris artinya begini, apa yang dimiliki oleh Bapak Gembala nantinya itu akan menjadi kepunyaan Koetan. Setuju? Jadi ahli waris. Apa yang diperoleh oleh bapaknya, kelak nanti bapaknya telah tidak ada. Begitu juga kita dikatakan kita sekarang ahli waris Allah. Tentunya apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita, apa yang Allah miliki di dalam kehidupan di dalam dunia ini, di dalam surga, itu akan menjadi kepunyaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Apa yang istimewa yang Allah miliki? Kerajaan surga. Apa yang Allah miliki? Allah memiliki kuasa. Kuasa kerajaan surga itu akan menjadi kita, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan barang siapa menerima Yesus Kristus anak, dan dia akan diberi kuasa. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 bahwa kuasa itu akan menyertai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang yang menjadi anak Allah tentunya bapaknya adalah Allah. Di mana Allah berada, di mana bapak kita berada, pasti anaknya juga berada. Benar nggak? Bapak Gembala berada di rumah ini, tentu anaknya berada di rumah ini. Kalau Allah berada di dalam kerajaan surga, kita sebagai anak-anaknya, kalau kita tidak memikirkan perkara yang di atas, seperti yang dikatakan sering di hari Minggu, bahwa kita harus berinvestasi untuk hal-hal kekekalan. Kalau kita tidak mengerti tentang hal kekekalan, pasti kita hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Dan inilah tekankan kepada jemaat di Galatia, maksud kita sebenarnya di tempat ini. Kita harus menyadari keberadaan kita, posisi kita. Di dalam komsel pertama, dan juga keduanya, waktu pemutusan Kacindi, kalau ada yang datang, khotbahnya cukup menarik tentang identitas diri kita. Kita harus mengetahui identitas diri kita. Karena kalau kita mengetahui identitas diri kita, tujuan kita, pasti jalan kita itu meskipun banyak hambatan, tetap kita kokoh untuk berjalan. Dan saat ini sudah saatnya kita mengetahui identitas kita, dan itulah yang kita imani, itulah yang kita harapkan, dan itulah yang harus kita tetap ingat ketika kita beraktivitas selama kita masih hidup di dunia ini, bahwa saya ini adalah anak Allah. Roh Kudus ada di dalam hati saya. Kalau Roh Kudus sudah berdiam dalam hati kita, percayalah, yang keras bisa dilunakkan. Tapi kalau Roh Kudus tidak dalam hati kita, perhatikan saja. Kalau rumah tangga pasti berantakan. Tapi kalau sukacita dan sejahtera, kelembutan, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri, pasti tidak hanya dalam rumah tangga kita, tetapi di sosial kita, di masyarakat kita, pasti kita menjadi garden, kita menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, status kita sebagai anak-anak Allah sekarang, saya tekankan sekali lagi, kita bukan lagi hamba, dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Tidak semua orang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama.
Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa membawa orang-orang yang ada di luar sana untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah? Melalui setiap perbuatan kita, tindakan kita sebagai anak-anak terang. Kita butuh jiwa. Kita terus mencari jiwa. Kita berdoa bagi jiwa. Markus berkata, orang yang percaya pada Yesus Kristus diberikan kuasa. Kuasa ini dapat kita alami ketika kita mencari jiwa-jiwa di luar sana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau saat ini, hari kemarin, kita masih terikat oleh berbagai macam persoalan hidup kita, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pribadi. Mari ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita lebih berharga. Kita berada di posisi yang tinggi dan kita melihat kita diberikan kuasa untuk mengalahkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan saat ini sudah saatnya kita bebas. Dan sudah saatnya juga kita berjalan ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita berdoa. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak Allah, karena Roh Kudus boleh tinggal di setiap hati kami, dan kami boleh memanggil ya Aba, ya Bapa, dan terlebih lagi Tuhan memberikan ahli waris, yaitu kerajaan sorga atas setiap kami. Kami bersyukur kiranya firman Tuhan terus boleh mengingatkan kami, identitas kami, bahwa kami adalah anak-anak kerajaan sorga, dan kami mau Tuhan supaya hidup kami terus boleh diperbaharui, sehingga kami tidak terus diperhamba oleh dosa, tapi kami hidup berkenan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau pagi hari ini kami akan berikan persembahan, Tuhan juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, supaya apa yang kami tabur itu boleh jadi berkat, jadi kekuatan, bahkan terlebih Tuhan boleh membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.